siang untuk tahap kegiatan saya yang pertama, saya melakukan survei kepada petani. Ya, survei ini dilakukan untuk mengetahui kebutuhan bibit atau benih yang diperlukan oleh petani. Dan sekarang saya sedang bersama Bapak Bunadi selaku Ketua Kelompok Tani Bangun Harja. Selamat siang, Pak. Ya, mohon maaf saya mengganggu waktunya. Saya Maya dari Dinas Pertanian, Pak. Jadi bisa Bapak ceritakan komoditas hasil pertanian yang ada di kelompok tani Bangun Harja itu berupa apa saja, Pak? Cabai, tomat, semangka, cabai rawit, cabai besar ini. Oh iya. Jadi kalau yang diperlukan kebanyakan di Kutai Barat itu cabai keriting lah. Cabai keriting seperti ini, Pak ya? Ya. Oh iya. Ya. Kira-kira di dalam kegiatan Bapak bercocok tanam di sini apa saja sih, Pak, kendala yang sering dihadapi petani-petani? Yang sering dihadapi itu satu, kalau di hama insya Allah aman. Aman. Ya, terkendali lah intinya di situ. Terus satu, kalau keduanya biasanya tergantung modal dan pengalaman orang kan masing-masing. Oh iya, Pak, berbeda-beda juga, Pak ya? Ya. Oh iya. Untuk selanjutnya untuk kebutuhan bibit yang artinya banyak diminati di pasaran itu, atau kebutuhan bibit yang diperlukan, yang khususnya diperlukan oleh petani itu apa-apa saja tuh, Pak? Biasanya cabai keriting, tomat, terus cabai rawit, itu sama semangka. Cabai rawit, keriting dengan semangka, Pak ya? Ya. Ya, ini untuk pertanyaan selanjutnya, apa, Pak, kira-kira harapannya kepada Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Barat untuk kedepannya, terutama dalam kegiatan bercocok tanam seperti ini? Harapannya itu kalau memang ada bantuan itu kan kami mengharapkan alat asintan yang berupa traktor tapi yang berotari. Oh iya. Seperti itu, Pak ya? Ya. Oke. Sama bibit-bibit itu kan kalau Ya. bisa Kalau bibit, pupuk biasanya kan ada. kalau bibit, Pak, biasanya perlu bibit cabai keriting tadi, tomat dengan semangka, Pak ya? Ya. Untuk kebutuhan yang memang pada dasarnya sangat tinggi minatnya di pasaran, Pak ya? Ya. Oh ya. Jadi terima kasih. Itu dah wawancara saya dengan Bapak Bunadi selaku kelompok tani yang ada di sini. Ya, terima kasih, Pak, atas waktunya. Sip. Selamat siang, Bapak. Iya. Mohon maaf, Pak, mengganggu waktu Bapak pada siang hari ini, yang mana pasti Bapak sangat sibuk dalam kegiatan bertani. Saya berterima kasih atas kesempatan Bapak meluangkan waktu Bapak untuk bisa saya wawancarai pada siang hari ini. Saya Maya, Pak, dari Dinas Pertanian. Saya pengelola kebutuhan bibit tanaman padi, buah-buahan serta sayuran. Yang mana dalam kegiatan ini saya melakukan survei ini, Pak. Dalam survei ini saya ingin mengetahui apa saja sih kebutuhan bibit yang kelompok tani di sini perlukan, kan? Kemudian juga saya ingin mengetahui apakah ada kendala dalam petani di sini dalam melakukan kegiatan bercocok tanamnya. Demikian, Pak. Tidak isi. Gitu. Mau dijawab, Pak? Oh ya, harus dijawab biar Iya, kelihatan. biar kelihatan. Ya, kalau untuk kendala, ya pasti kita punya kendala. Sekarang ini kita kan untuk sekarang kita mengalami kendala airnya terlalu banjir. Untuk bercocok tanam, karena kalau airnya terlalu banjir, otomatis bibitnya semua hanyut. Nah, hanyut kedua. Nah, ini yang kita perlu saprodi ini. Nah, yang perlunya semacam bikin semprot begini, untuk nyemprot pupuk nanti. Nah, yang kita perlukan juga ini untuk hama tikus, obat hama tikus, itu yang utama setelah penanaman ini. Nah, itu yang kita perlukan. Nah, untuk hama tikus itu yang perlu kita kan obat yang untuk tikus lah, untuk hama. Nah, itu aja yang mungkin yang kita perlukan. Dan juga yang ini tadi masalah banjir ini tadi, masalah banjir. Karena begini, kalau masih begini masih aman. Kalau kayak tempat saya di sana, wah
yang kesananya itu kalau masih begini kan masih aman dia, masih aman karena ada parit induknya, masih aman. Kalau kayak yang di sana, banjir semua itu, apalagi yang sebelah sana itu banjir. Jadi sekarang kelompok saya sebelah sana itu nggak bisa tanam padi karena banjir. Banjir, Pak. Nah, apalagi air Sungai Mahakam naik, nah sudah masuk sudah airnya. Itu aja yang untuk kendala utama ini ya ini. Kalau penanaman gini yang kita perlukan itu yaitu untuk mengatasi hama tikus itu. Untuk Gitu aja. bagaimana untuk kebutuhan bibit tanaman padi Nah. sawahnya? Nah, padi sawahnya kebetulan kayak kemarin itu kita ini dikasih bibit 1 tahun yang lalu untuk 1 tahun yang sekarang. Jadi saya kemarin coba nanam, ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah, maunya kita bibit tahun ini, untuk tahun ini ya kita harus dapat tahun ini minimal bulan 6 sudah kita terima bibit itu. Ya. Oh, baik. Terima kasih Pak, mungkin hanya itu saja. Ya, terima kasih. Terima kasih atas waktu Bapak yang berkenan memberikan informasi kepada saya pada siang hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang Pak. Siang, Mbak. Mohon maaf nih Pak mengganggu Ya. waktu Bapak berkebun. Iya. Ya, saya emaknya Pak Oh, dari iya. Dinas Pertanian. Jadi pada kegiatan ini saya mengadakan kegiatan survei Oh iya, Pak. untuk mengetahui kebutuhan bibit tanaman yang diperlukan oleh petani. Istilahnya saya datang ke survei untuk mendengarkan langsung dari petani apa sih kebutuhan bibit yang benar-benar petani butuhkan saat ini. Jadi sebelum saya wawancara bisa Bapak perkenalkan dulu dari Bapak dan pekerjaan Bapak. Silakan Bapak. Ya, terima kasih sebelumnya Ibu Maya. Perkenalkan, nama saya Bejo Raharjo. Saya ini sebenarnya pendatang asli dari Jawa Tengah, kemudian merantau di Kutai Barat ini sudah sekitar 10 tahun. Kemudian alhamdulillah sudah berkeluarga, anaknya 3, istrinya baru 1. Ini baru satu. Baru 1. Oke, mungkin bisa diceritakan Pak untuk kegiatan pertanian atau komunitas yang Bapak, ini petani ya? Iya. Iya. Bisa diceritakan Pak untuk komunitas sebenarnya apa saja yang Bapak tanam di kebun ini Pak? Iya. Kalau saya ini terus terang saya ini petani buah-buahan, Mbak. Jadi komoditi yang saya tanam ini dapat dilihat di belakang lemon. Jadi alhamdulillah 10 tahun ini saya ada lahan sekitar 1 hektar. Jadi sekitar setengah hektarnya saya tanami lemon. Kemudian selain lemon dapat dilihat di sekitar sini juga kegiatan saya ini ada membuat bibit-bibit tanaman-tanaman buah seperti jambu. Kemudian ada jambu macam-macam, ada jambu kristal, kemudian jambu citra, ada jeruk lemon, ada juga jeruk nipis, banyak. Kemudian tetapi memang pendapatan utama saya lebih banyak di lemon. Jadi dalaman 1 bulan itu produksivitas dari setengah hektar ini bisa sampai 700 kilo. Luar biasa, luar biasa. Ya, semoga kegiatan Bapak ini terus maju Pak ya. Iya, amin Ya. amin Mbak Muda, amin Mbak. Kemudian kira-kira dalam melakukan kegiatan Bapak berkebun, kira-kira apa saja sih kendala yang sering sekali Bapak hadapi? Iya Mbak, memang betul namanya kita ini kalaunya kita berkebun yang sering terkendala Mbak, yang sering kami hadapi di lapangan adalah mengenai pertama obat-obatan ini kan kadang obat-obatan yang dijual di pasaran ini tidak efektivitasnya untuk menanggulangi hama tanaman lemon itu kurang. Kemudian selain itu mahalnya pupuk. Kemudian selain itu kendala saya sendiri yaitu tidak karena saya menjual bibit-bibit ini juga kendala saya itu tidak ibaratnya susah untuk mendapatkan benih-benih indukan untuk dijadikan indukan dari tanaman yang pembibitan saya ini. Kemudian Pak untuk selanjutnya kira-kira untuk kebutuhan bibit tanaman yang diperlukan
harapan Bapak apa saja kira-kira? Kalau saya sih cenderung kalau untuk tanaman yang susah untuk didapatkan itu biasanya kalau untuk di Kutai Barat ini benihnya seperti jeruk-jerukan yang berkualitas maupun jeruk nipis ataupun jeruk-jeruk lainnya, sankis dan lain-lain itu. Jadi kadang untuk mendapatkan benih indukan itu masih sangat susah karena memang kami petani ini kan jangkauan informasinya itu sangat terbatas, Mbak. Kemudian Pak, untuk harapan Bapak ke depannya kepada Dinas Pertanian Iya, Kabupaten Kutai Barat itu apa? Kami sebenarnya dari petani kalau namanya modal kan cari-carian kan bisa aja kan, Mbak. Tapi kalau yang menjadi kendala kami yang paling penting itu sebenarnya kalau bisa memang dari Dinas Pertanian mengadakan kegiatan seperti pelatihan ataupun kunjungan kerja pelatihan ke mungkin balai-balai tanaman-tanaman hortikultura ataupun kepada kelompok-kelompok tani yang berhasil. Jadi kami bisa memiliki ilmu yang ibaratnya bisa kita terapkan di lingkungan kegiatan usaha kita ini. Ya, Pak, mungkin hanya itu saja. Oke, kegiatan ya, kita terima kasih, pada Mbak. sore hari. Saya ucapkan terima kasih. Pak, Iya, atas sama-sama, Mbak. waktunya. Maaf, Pak, mengganggu kegiatan Aman, Bapak ya pada aman, saya aman ini, Mbak. hari ini. Terima kasih. Oke, mari-mari mudah-mudahan sukses, Mbak. Terima kasih, Mbak. Pak. Masih ada